Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada video kali ini akan membawakan sebuah cerita Bendi Mataram. Bagian ke-29. Menang atau kalah adalah jamak buat kesatria. Tegakkan dirimu, teguhkan hatimu, dan kamu akan bisa bergerak maju. Hebat kata-kata Jaga Saradinta. Hatinya heran berbareng kagum. Tak pernah ia menduga kalau gurunya yang kala itu sebenarnya sangat menyayangi dirinya. Terbukti dengan kata-katanya yang sangat membesarkan hati dan tak rela menyaksikan dirinya bakal kena dicemooh orang. Tanpa disengaja, ia menegakkan kepala. Dengan mata berapi-api, ia menjawab, "Guru, aku akan mengerahkan segenap tenagaku. Mudah-mudahan guru dapat menurunkan ajaran-ajaran gawat kepadaku, dan aku pun sanggup memuaskan guru." "Hei, jangan kamu bekerja demi kepentinganku," seru Jaga Saradinta, "tetapi ajaklah dirimu sendiri agar kamu bisa menanjak tinggi. Dengan begitu, kau tak akan merasa tersiksa." Kata-kata Jaga Saradinta benar belaka. Ia menundukkan kepala lagi. Malam itu, jadi sang Aji berpesta. Tak kuasa, ia ingin membanggakan pengalamannya pergi berburu dengan keluarga Kapten The Hope di hadapan gurunya yang sedang kecewa. Ketika pulang ke rumah, masakan pun belum siap. Baru keesok harinya, daging rusa telah tersulap menjadi beberapa macam masakan yang sedang menusuk hidung. Namun, sang Aji kehilangan nafsu makan. Ia duduk berjuntai di atas kursi. Pandangannya berkelana di kejauhan. Rukmini heran menyaksikan perangai anaknya. Sebagai seorang ibu, tahulah ia kalau anaknya sedang berduka. Pikirannya menduga-duga. Semalam ia kelihatan gembira. Kenapa sekarang berubah dengan tiba-tiba? Didekati anaknya dan ia berkata, "Sayang, mana gurumu? Apakah mereka tak datang hari ini?" Dengan pendek sang Aji menjawab, "Guru sedang sibuk benar." Sehabis berkata demikian, sang Aji meninggalkan rumah. Ia menuju ke tepi pantai dan mulai berlatih dengan sungguh-sungguh. Matahari yang merangkak-rangkak tak peduli dari timur ke barat, tak diindahkan. Ia seperti kemasukan setan, tenaganya penuh dan terus berputar-putar, tiada mengenal hari, sampai terdengar suara menegur, "Sejam lagi nafasmu bisa putus." Sang Aji mengenal suara siapa itu. Ia menoleh dan gurunya berdiri berseri-seri, tak jauh dari tempatnya. Segera ia menghampiri dan membungkuk memberi hormat. Sang Aji, mengapa semalam tak bilang kalau kamu mau mengundang kami berpesta?" kata Jaga Saradinta dengan wajah berseri-seri. "Ibumu sampai memerlukan datang ke pondok sendiri." Sang Aji heran, bercampur girang mendengar kata-kata gurunya. Cepat ia mengaturkan maaf dan berkata kalau ia tak berani mengundang berpesta karena mereka sedang sibuk. "Ayo pulang," ajak Wiropati kemudian, dan mereka bertiga lalu pulang bersama. Di rumah Rukmini menjemput mereka dengan gembira. Pesta daging rusa akhirnya dapat juga diselenggarakan dengan bernafas kegirangan dan keriangan. "Mulai besok, kamu akan benar-benar sibuk," kata Jaga Saradinta. "Kami berdua telah menyusun rencana pelajaran. Barangkali terlalu berat untukmu." "Bagaimana beratnya, aku akan mencoba," sahut sang Aji girang. Dan sesungguhnya
Apa yang dikatakan Jagasara Dinta benar belaka. Pelajaran gerak badan dan ilmu-ilmu yang diturunkan semenjak itu bukan main sulitnya. Semuanya jauh berbeda dengan apa yang pernah dipelajari 2 tahun yang lalu. Kali ini benar-benar meminta tenaga dan kesungguhan. Tubuhnya cepat letih dan bergemetaran, namun ia tak berani mengeluh di depan kedua gurunya yang bersikap garang dan memaksa. Ia mencoba dan akhirnya hampir kehilangan nafas. Mendadak terdengarlah suara riang menusuk telinganya. "Sang Aji, kau disiksa guru-gurumu lagi?" Sang Aji terkejut dan cemas. Yang datang ialah si Sony. Gadis itu tak tahu kalau kedua gurunya kini bersikap garang. Karena cemas ia sampai menggigit bibirnya, lalu menyahut setengah memohon, "Sony, biarkan aku di sini dulu. Nanti aku akan bertandang ke rumahmu." "Ayah memanggilmu," sahut Sony tak peduli. "Ya, bilanglah, aku lagi sibuk. Sebentar lagi aku datang." "Mengapa begitu? Tidak senang ya aku datang menjengukmu berlatih?" "Sony, benar-benar aku sedang sibuk." Sony mencibirkan bibirnya. Ia kemudian duduk di atas tanah. "Aku akan menunggu kamu di sini sampai latihanmu selesai." Benar-benar hati Sang Aji risau diperlakukan demikian oleh Sony. Sony seorang gadis Hindu yang polos dan bebas, sedang kedua gurunya memegang teguh tata susila ketimuran. Ketika ia melihat hadirnya si gadis, mereka nampak kurang senang. Segera mereka memanggil Sang Aji dan diajaknya pergi menjauh. Di sana mereka mencoba memberi latihan-latihan baru. Tetapi bagaimana mereka bisa memasukkan semua ajarannya dalam waktu singkat? Selain ajaran-ajarannya sangat sulit, tenaga Sang Aji kian lama kian menipis. Akhirnya mereka mengeluh dan meninggalkan lapangan latihan dengan masgul. Menyaksikan perangai kedua guru Sang Aji, Sony nampak geli. Ia tertawa panjang dan matanya bersinar-sinar. Katanya, "Kamu disesali gurumu. Aku senang melihatmu kena dampratan." Sang Aji sedih bukan kepalang. Dengan nafas tersengal-sengal, ia menyahut, "Sony, mengapa kamu menggangguku sedang berlatih? Waktuku tinggal sedikit." "Kamu mau kemana sih? Apa perlu kamu begitu tekun berlatih berkelahi? Apa mau jadi seorang jagoan?" Dihujani pertanyaan demikian, hati Sang Aji jadi kalang kabut. Ia berputar, mengukurkan sambil membentak, "Sony, mulai hari ini, maukah kamu menjauhi diriku?" Sony terperanjat dibentak demikian. Belum pernah sekali juga Sang Aji berbicara sekeras itu. "Apa aku mengganggumu? Aku datang kemari semata-mata untuk kepentinganmu. Ayah memanggilmu. Apa aku salah menyampaikan kabar ini?" Sang Aji terhenyak mendengar ujar Sony yang kekanak-kanakan. Terpaksa ia menyabarkan diri sambil menelan ludah. Tak kalah hendak membuka mulut, Sony mendahului. "Baiklah, kalau kamu tak suka berkawan denganku, mulai hari ini aku tak akan menghampiri dirimu lagi." Sang Aji terperanjat. Ia tahu watak Sony polos. Apa yang dikatakan membersit dari hati nuraninya. Karena itu buru-buru ia menghampiri sambil berkata menyangga, "Sony, janganlah kamu salah paham. Dengarkan aku berbicara." Ia kemudian membujuk agar Sony mengerti masalahnya. Tetapi tentang masa pertandingan 2 tahun yang akan datang tak diterangkan. Sony dengan cepat dapat menerima semua penjelasan Sang Aji. Ia kemudian berjanji tidak akan datang mengganggu lagi. Tetapi hari itu, Sang Aji harus ikut menghadap ayahnya. Di rumah Sony, ternyata banyak juga kawan-kawan Sony yang datang. Hari itu, hari ulang tahun Sony yang ke-18. Ayahnya memberi hadiah bermacam-macam benda kesayangan. Sony mengucapkan terima kasih. "Ayah, pada hari ulang tahun ini, bolehkah aku menyatakan sesuatu permohonan?"
Tentu, sahut ayahnya cepat. Pertama-tama, maukah ayah membentuk regu pemburu? Kedua, aku minta hadiah sepucuk senapan berburu, dan senapan itu akan kuhadiahkan kepada kawanku Sang Aji. Ternyata dia pandai menembak dengan tidak ada celahnya. Permohonan Sony ini disambut dengan tepuk tangan riuh oleh kawan-kawannya. Ternyata ayahnya mengabulkan permintaannya dan mengangkat Sang Aji menjadi salah seorang anggota regu pemburu. Sang Aji merah padam karena segan dan malu. Tetapi Sony sebaliknya bergembira. Ia datang menghampiri dan membawanya berdiri di depan kawan-kawannya. Kemudian dia mengajak kawan-kawannya bernyanyi sebagai lagu kehormatan pelantikan itu. Mau tak mau, Sang Aji harus membagi waktunya. Latihan-latihan gurunya yang makin lama makin berat tak dapat ditekuni secara penuh, karena pada setiap hari Minggu wajib ia berangkat berburu bersama keluarga Kapten The Hook. Waktu itu, bulan pertama tahun 1803. 1 tahun lagi, hari pertandingan bakal tiba. Meskipun Sang Aji lebih maju daripada tahun yang lampau, tetapi kemajuannya terasa lambat. Pada suatu hari, ia berada lagi dalam hutan perburuan. Semalam dia baru menerima jurus ke-36 dari Wiropati. Jurus itu indah, tetapi sulit luar biasa. Untuk dapat menirukan gayanya saja, dia harus sanggup berlaku sebat dan gesit. Ia selalu merasa gagal. Karena itu, hari-hari perburuan yang biasanya bisa membangkitkan suatu kegembiraan terasa menjadi tawar. Ia kemudian menyisihkan diri dari mereka dengan membawa senapan. Ia berdiri di tepi jurang. Kemudian mulailah dia berlatih jurus ke-36. Ia gagal lagi dan gagal lagi. Sekonyong-konyong terdengarlah suara dingin di belakangnya. 100 tahun lagi, masa kamu tidak berhasil? Sang Aji menoleh. Ia melihat seorang laki-laki bertubuh kekar, kulitnya hitam legam, rambutnya terurai panjang, kepalanya gede, matanya tajam, dan mulutnya berbibir tebal. Apa katamu? Kata Sang Aji heran. Laki-laki itu tersenyum. Tak lagi ia mengulangi ujarnya. Sekonyong-konyong menubruk dengan suatu kehebatan mengagumkan. Tahu-tahu tubuh Sang Aji menjadi kaku dan tak bergerak lagi. Sang Aji pernah melihat kegesitan Wiropati 4 tahun yang lalu. Sebenarnya tak perlu ia kagum pada kegesitan laki-laki itu. Tetapi yang diherankan ialah gerakan laki-laki itu adalah jurusnya yang ke-36. Jurus itu dapat dilakukan dengan gampang dan sempurna. Nah, lihat apa susahnya, katanya sambil tersenyum. Kemudian dia bergerak lagi, membebaskan rasa kaku Sang Aji. Setelah itu menyambar batang pohon dan memanjat dengan cepat seperti seekor kera. Berpindah-pindah dari dahan ke dahan dan melompat-lompat tanpa menerbitkan suatu suara. Ketika itu Sony tiba-tiba muncul pula, tak jauh daripadanya. Gadis itu ternganga menyaksikan kehebatan laki-laki itu. Dengan menahan nafas tubuhnya tak bergerak, mendadak saja laki-laki berkepala gede itu melayang mau menubruk si gadis. Sang Aji terperanjat. Cepat ia melompat, menghadang di depan Sony dan siap melontarkan serangan maut yang dipersiagakan Wiropati untuk menghadapi serangan Pringgo Sakti. Tetapi ternyata laki-laki berkepala gede itu tak meneruskan menubruk. Ia melesat dan melompati jurang pulang balik. Sony memejamkan mata. Tak tahan ia menyaksikan laki-laki itu melompati jurang. Sebab jika tak berhasil, tubuhnya pasti akan terjatuh hancur luluh di bawah sana. Bagaimana? Apakah dia? Tanyanya perlahan. Lihat, ia meloncat-loncat begitu gampang, sahut Sang Aji. Mendengar keterangan Sang Aji, Sony membuka matanya. Justru pada waktu itu, ia melihat tubuh laki-laki berkepala gede seolah-olah terpeleset dari tebing jurang dan tubuhnya terpelanting jatuh ke bawah.
Sony memeki sekonyong-konyong terasalah kesiur angin. Tahu-tahu laki-laki berkepala gede itu telah berada di hadapannya. Ia tertawa lebar sambil berkata, "Kamu mestinya harus bisa bergerak begini wajar." Waktu itu, di atasnya bergerak sepasang lutung, kira-kira berumur 1 tahun. Laki-laki gede itu lantas saja melesat menangkap kedua lutung tersebut. Dengan tertawa, ia menyerahkan kedua lutung itu kepada Sony dan sang aji. "Inilah buah tanganku, masing-masing seekor. Peliharalah dengan baik-baik. Di kemudian hari akan banyak manfaatnya." Sony kegirangan, segera ia mau menerimanya, tapi laki-laki berkepala gede itu berkata lagi, "Kalian harus berjanji dulu. Kalian kularang mengabarkan kepada siapapun juga tentang diriku. Kalian kularang juga menceritakan perwujudanku. Kalian berjanji?" Sony berwatak polos, lantas saja dia memangut, sedang sang aji sibuk menebak-nebak siapakah laki-laki itu. Sony kemudian menerima kedua ekor lutung itu dan dibawa lari menjauh. Ia bermaksud hendak kembali dulu ke perkemahan. Sang aji mengawaskan dengan mulut ternganga-nganga, kemudian diam-diam memuji ketangkasan laki-laki berkepala gede. Laki-laki berkepala gede mengawaskan dirinya, lalu bergerak hendak meninggalkan. Sang aji buru-buru menyanggah, "Aki, jangan pergi dulu." Laki-laki itu memang pantas dipanggil Aki karena umurnya tak terpaut jauh dari Jagasara Dinta. Ia bergerak dan menghadap padanya. "Mengapa?" Sang aji menggaruk-garuk kepala. Sulit ia hendak mulai berbicara, tapi hanya sejenak, sekonyong-konyong ia membungkuk dan menangis terisak. Laki-laki berkepala gede itu keheran-heranan, tak dapat ia menebak maksud si bocah. Segera ia membangunkan. "Kenapa kamu menangis?" "Aki, aku seorang anak bebal. Sudah kucoba jurus-jurus ini, selalu saja aku gagal. Benar dugaan Aki, mungkin 100 tahun lagi aku belum berhasil," jawab sang aji sambil berisak sedih. "Ah, itu yang kamu risaukan?" sahut laki-laki berkepala gede. "Aku pun akan mengalami nasib sepertimu juga kalau hanya berlatih secara wajar." "Apakah gerakan-gerakan Aki yang begitu kesit tidak wajar?" Sang aji heran sambil membersihkan air matanya. "Justru itulah gerakan-gerakan wajar. Menurut perasaanku, aku bergerak secara wajar sekali. Napasku tak usah memburu, tak perlu pula aku mengeluarkan tenaga." Keterangan laki-laki berkepala gede itu mengherankan sang aji sampai mulutnya ternganga. Katanya meninggi, "Bagaimana mungkin tak mengeluarkan tenaga?" "Benar, tak mengeluarkan tenaga. Aku tidak bohong. Bukan aku tak percaya kepada keterangan Aki, tapi aku sudah lama menyusahkan kedua guruku. Ingin aku menyenangkan hati beliau berdua. Siang dan malam aku berlatih, tapi selalu saja aku..." "Apa kamu ingin saranku?" potong laki-laki berkepala gede. "Benar," sahut sang aji bersemangat. Sambil mangut-mangut, laki-laki berkepala gede itu tersenyum lebar. "Kulihat kamu jujur dan benar-benar berlatih, hanya saja belum menemukan suatu kemukjizatan. Begini saja, 3 hari lagi aku ada di tepi pantai. Aku akan membawa sebuah sampan. Datanglah pada tengah malam, aku akan membawamu pergi." "Aku mau dibawa kemana?" sang aji bertanya tinggi. "Itu pun kalau kamu berhasil melompat dari pantai ke dalam sampanku. Kalau tidak, jangan lagi berharap berjumpa denganku," kata laki-laki berkepala gede mengesankan. Setelah itu ia melesat meloncati jurang dan lenyap di tebing sana. Sang aji kebingungan diperlakukan demikian. Teringatlah dia akan perlakuan Wiropati 4 tahun yang lalu. Setelah memperhatikan kepandaiannya, akhirnya ia merasa diri yang tolol. Katanya menyesali diri sendiri. Guru tak berada di sebelah bawah laki-laki itu. Dia pun mengajarku dengan bersungguh-sungguh. Ah, dasar aku yang tolol dan tak berguna.
Kemudian dia berlatih dengan bernafsu, tapi jurus ke-36 tetap belum dapat dikuasai. Intisarinya belum tersentuh dan ia merasa gagal untuk kesekian kalinya. Dengan putus asa, ia duduk berdiam diri di bawah pohon sampai Sony datang menjenguknya. 3 hari kemudian Sang Aji menerima ajaran jurus ke-14 dari Jaga Saradinta. Jurus itu kuat luar biasa dan sebentar saja menghabiskan tenaga. Baru saja berlatih 4-5 kali, nafasnya sudah naik sampai ke leher. Ia makin sedih, sekaligus ia merasa tak sanggup melakukan jurus ke-36 dan jurus ke-14 ajaran kedua gurunya. Sang Aji, jurus yang ingin kuwariskan kepadamu berjumlah 98, kata Jaga Saradinta sungguh-sungguh. Supaya dapat mengejar waktu, kamu harus sudah dapat menguasai 2 jurus untuk setiap minggunya. Mendengar keterangan Jaga Saradinta, ia terlongong-longong. 98 jurus, banyak sekali. Baru jurus ke-14, nafasnya sudah sesak dan merasa tak sanggup maju lagi. Belum lagi ditambah ilmu ajaran Wirapati yang berjumlah 165 jurus. Karena hatinya tertekan-tekan, akhirnya teringatlah dia kepada pesan laki-laki berkepala gede. Ia menaruh harapan baru. Pada tengah malam berangkatlah dia seorang diri ke tepi pantai. Waktu itu bulan gede, laut sedang bergelombang besar. Di jauh sana nampaklah pelita perahu-perahu nelayan berkedipan. Di tepi pantai sunyi senyap, hanya terdengar ombak berdebur tiada hentinya. Sang Aji terus mengawaskan tengah laut sambil berjalan menyusur pantai. Ia tak melihat sesuatu yang bergerak. Apakah dia tak datang? Pikirnya. Di jauh sana dilihatnya segunduk batu karang. Sang Aji mengira laki-laki berkepala gede berada di balik batu karang. Maka bergegas ia menuju ke tempat itu. Tetapi sesampainya di atas gundukan karang, suasananya sunyi sepi, menyayat hati. Ia berdiri tegak memutar penglihatan. Angin malam kian lama kian keras dan dingin menusuk tubuh. Mendadak dilihatnya suatu benda hitam mengambang di atas permukaan air. Benda itu laju sangat cepat dan melawan ayunan gelombang begitu angker. Kemudian terdengarlah suara nyaring luar biasa. "Bocah, itu kamu?" Sang Aji girang bukan kepalang sampai melompat-lompat kecil. "Ya," sahutnya, tapi suaranya hilang ditelan deru ombak dan gelora angin. Sekarang ia baru merasa kagum dan takluk kepada tenaga laki-laki berkepala gede yang suaranya saja dapat melawan deru ombak dan gelora angin. Tapi laki-laki berkepala gede itu tajam pendengarannya. Meskipun suara Sang Aji sangat lemah, mendengarannya dapat menangkap dengan jelas. "Melompatlah!" teriaknya dengan suara nyaring. Sampahnya ternyata berada dalam jarak 20 langkah dari gundukan batu karang. Sang Aji berbimbang-bimbang. Pikirnya, bagaimana aku bisa mencapai sampan? Tapi ia ingat pada pesan laki-laki berkepala gede itu. Jika tidak bisa mencapai sampannya, tidak ada harapan bisa berjumpa dengannya kembali. Padahal dia menaruh harapan kepadanya. Kalau kali ini dia gagal, semua ajaran kedua gurunya tidak ada gunanya lagi ditekuni. Walaupun ia mengerahkan tenaga, akan sia-sia belaka. Memikir demikian, timbullah kenekatannya. Pikirnya lebih baik mati daripada menanggung kegagalan. Ia seorang anak yang berhati kukuh. Dulu dia berani mengadu nyawa ketika memutuskan untuk melindungi William R. Bevel, semata-mata karena telah terdesak. Kini ia menghadapi persoalan yang bernada sama pula. Maka segera ia mundur beberapa langkah, kemudian menjejak tanah dan melompati laut yang sedang bergelombang besar sambil memejamkan mata. Tetapi bagaimana dia sanggup melompat sejauh 20 langkah, apalagi harus melawan deru angin yang sedang laju menusuk pedalaman. Ternyata dia hanya dapat melompat kurang lebih 11 langkah saja.
Tubuhnya lantas saja melayang ke bawah. Sekonyong-konyong ia merasa disambar suatu tenaga dahsyat, kemudian ditolak tinggi dan jatuh terjungkir balik di atas sampan. Sampan bergoyang-goyang. Tak kala ia membuka mata, laki-laki berkepala gede nampak berdiri bergoyangan di sampingnya. "Terima kasih," bisik Sang Aji. Ia tahu kalau laki-laki berkepala gede menolong dirinya. "Bocah, kamu sungguh-sungguh bersemangat jantan," kata laki-laki berkepala gede itu. "Mulai sekarang, panggillah aku Ki Tunjung Biru."